Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan untuk kita semuanya, tapi kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu membantu menolong kami, agar kami Tuhan memahami firman-Mu dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini adalah terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu tidak lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil? Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di zaman di mana penyakit menular seperti COVID-19 telah menyebar kemana-mana. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajak oleh firman Tuhan untuk kembali percaya kepada Dia. Karena tema yang mau saya bawa kepada kita adalah, lihatlah rajamu sudah datang. Bagaimana kita mau menyambut raja kita, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih, di ayat-ayat sebelumnya di sini membahas bagaimana Yesus diurapi di Betania. Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Pada waktu itu ada di situ Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat yang akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang telah menanti-nantikan Yesus untuk datang ke Yerusalem. Banyak orang yang sedang menanti-nantikan Yesus untuk melihat Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus yang telah melakukan mukjizat itu, yang menyembuhkan Lazarus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat di dalam surat Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ini menceritakan bagaimana Yesus dielulukan di Yerusalem. Yesus dielulukan di Yerusalem artinya banyak orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka beramai-ramai di Betania mulai dari jam Sabtu sore hingga Minggu pagi. Mereka masih menanti-nantikan Yesus. Mereka ingin melihat Yesus. Dan di situ kita melihat bahwa ada banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Maka orang-orang atau imam-imam Farisi pada saat itu berusaha untuk membunuh Lazarus dan Yesus, karena dari kesembuhan mukjizat yang dialami Lazarus, dari situ banyak melihat kuasa Yesus, mukjizat Yesus terjadi atas Lazarus, sehingga mereka atau banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya nanti? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya?
Saudaraku yang terkasih, kita akan mengupas firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, poin pertama adalah yang harus kita lakukan, adanya persiapan. Adanya persiapan untuk menyambut Tuhan Yesus bisa kita lihat di ayat 12 sampai ayat 13. Saudaraku, apa bunyinya di sana? Bahwa mereka telah mempersiapkan daun-daun palem ya dari rumah untuk menyambut Tuhan Yesus. Ketika Yesus lewat, mereka menyambut Yesus dan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka yang mengambil daun-daun palem ini adalah meningkatkan semangat nasionalisme mereka, nasionalisme umat-umat Israel. Ya, daun-daun palem ini merupakan seruan mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus disongsong sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini bisa kita ambil bahwasanya kita harus mempunyai persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus mampu memberikan dan bertanya dalam hati, apa yang sudah saya lakukan kepada Tuhan? Apa yang selama ini yang saya lakukan kepada Tuhan, apakah telah berkenan di hati Tuhan atau malah sebaliknya menyakiti hati Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa banyak orang beranggapan bahwa saat ini akhir zaman itu tidak ada. Ya, bahwa banyak orang beranggapan bahwa sebenarnya akhir zaman itu, kalau aku sudah mati nanti, mungkin itulah akhir zaman bagiku. Kalau aku sudah meninggal nanti, mungkin itulah akhir zaman bagiku. Anggapan itu sangat keliru. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir zaman itu pasti ada. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu pasti akan ada dan akan segera datang, terjadi. Ya, bisa kita lihat di dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14 ya. Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Nah, di sini menceritakan bagaimana permulaan penderitaan itu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci banyak orang. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14 ini jelas mengatakan bahwa akhir zaman itu akan ada. Kesudahan itu akan ada. Tetapi diberikan Tuhan Yesus tanda-tanda buat kita untuk kita mengerti. Tadi dikatakan kita harus waspada, berjaga-jaga, tetapi kita tidak boleh gelisah, ya. Sebagai orang Kristen tidak boleh gelisah. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yaitu jangan takut. Kita tidak boleh takut dengan zaman-zaman yang terjadi saat ini. Kejadian-kejadian bencana alam apapun itu tidak takut. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Dia, tidak perlu takut dengan apa yang terjadi saat ini. Termasuk itu penyakit menular yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan di sana, di firman Tuhan itu tadi adalah di ayatnya yang ke-13, ke-15 dan 16. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang.
Kita dikatakan tidak usah takut, tidak perlu takut. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan perlu takut. Seperti yang tertulis di Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita aman di dalam pelukan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan aman dalam pelukannya. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan di sana di Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di ayat 6 dikatakan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengaum di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu takut akan hal itu. Nah, saudaraku yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yaitu adalah kita menjadi saksi bagi Tuhan, saksi bagi Kristus. Nah, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, di mana di sana menceritakan bahwa ada orang yang sudah hadir di sana, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, yang mempercayai Tuhan Yesus. Ada dua golongan di sini. Yang pertama adalah saksi mata kebangkitan Lazarus di sana. Ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Lalu golongan yang kedua adalah orang-orang yang mendengar kesaksian itu. Mereka yang telah mendengar kesaksian tentang kebangkitan Lazarus, yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang hadir pada saat itu, yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali waktu Yesus pergi ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, catatan ini menyatakan dengan jelas bahwa usaha perlawanan orang-orang Yahudi tidak mampu membuat orang-orang menyangkal bahwa sungguh Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Ya, padahal para imam-imam dan komplotannya berusaha ingin membunuh Yesus dan ingin membunuh Lazarus, tetapi usaha itu belum bisa mereka lakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Yohanes menegaskan bahwa orang-orang yang melihat kebangkitan Lazarus, mereka menjadi penginjil, mereka menjadi saksi atas kejadian, atas mujizat yang telah Tuhan lakukan. Nah, inilah yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Kita harus bisa menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang yang sedang mengalami masalah saat ini. Kita menyatakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, bahwasanya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Dia, bersujud, mohon ampun, minta pengampunan daripada Tuhan Yesus. Kita melakukan ibadah-ibadah. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Kita doakan pemerintahan kita, pemimpin kita, supaya mereka dapat menanggulangi kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia, bahkan di dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus, untuk kita bisa menjadi orang yang beriman, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, dan jangan khawatir akan segala yang terjadi di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, memberikan semangat, motivasi. Jangan hanya menyebarkan hoax kepada orang-orang untuk menurunkan iman mereka, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jika kamu masih di dalam kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan. Bertobatlah, bangunlah hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Jika saudara di rumah telah menonton video ini, terima kasih. Dan marilah kita sama-sama melakukan ini. Dan untuk semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, jadi pedoman untuk kita melakukan segala aktivitas kita di rumah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk pendengaran firman-Mu saat ini Tuhan.
Kau telah mengajari kami supaya kami lebih percaya lagi kepadamu. Kami Tuhan memegang teguh akan janji-janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang aman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan menopang bangsa dan negara kami ini, menolong kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap orang-orang yang dalam kesusahan. Engkau menyembuhkan orang-orang yang dalam sakit penyakit. Engkau menolong Tuhan pemerintah kami untuk mengerjakan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ini. Maka untuk itu Tuhan Yesus, kami Tuhan merendahkan diri kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus bisa Engkau ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Inilah firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami, supaya kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami dalam segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.